himmah, mempunyai tujuan yang mulia, namun tanpa mau bersusah payah, maka ia termasuk menyia-nyiakan umurnya di dalam mencari memperoleh derajat yang tinggi. Wa wafiqni ila tahsili ilmi, ya Allah, mugi-mugi panjenengan paring dumateng kula atas hasil saking ilmu. Ini masih ada kaitannya yang dengan kemarin, bahwa seseorang yang mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan yang sangat mulia, tetapi tidak mau bersusah payah dalam memperjuangkannya, maka itu sama saja dengan menyia-nyiakan umurnya di dalam memperoleh derajat yang tinggi tersebut. Wa balaghuni ila aqsal mahali, ini masih doa, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan tujuan maksud dari cita-cita tertinggi kami. Ittakhadha laila jamalan, maka ambillah malam sebagai kendaraan. Jadi orang yang mempunyai cita-cita yang mulia, dalam hal ini adalah mencari ilmu, maka tiada lain kendaraannya adalah malam. Tadroka bihi amalan, maka ia senantiasa akan menemukan apa yang dicita-citakan. Qala musannif, pengarang kitab ini menyampaikan waqad tafaqa, cocok dengan nazam yang akan dibacakan berikut ini. Man sa'a ayahtawiya amalahu jamalan, barang siapa yang menghendaki untuk menggapai angan-angannya, cita-citanya, semuanya akan tercapai, maka falyattakhid lailahu, maka ambillah jalan malam, fitarqiha, maka dia akan menemukannya apa yang dia cita-citakan. Lalu akil, tidak hanya itu, sedikitkan ta'amaka, makananmu, kaitahdi, maka kau akan memperoleh dengan menyedikitkan makanan itu, memperoleh syahron, mampu melalui melek bumi. Jadi di sini itu salah satu jalan yang ditempuh di dalam thalabul ilmi, dan kebanyakan oleh para ulama saleh, para masyayikh kita, justru lebih banyak belajar itu di malam hari. Karena dari sisi ketenangan, ketika belajar di malam hari itu lebih tenang, lebih mudah masuk ke dalam hati. Maka disyaratkan bagi orang yang ingin menggapai cita-citanya, aili thalabul ilmi, maka jadikan malam itu sebagai kendaraannya. Tidak hanya itu, syaratnya untuk bisa melek bumi itu adalah
menyedikitkan makan. Sebab nek wareg terus ngantuk. Biasanya juga wareg dari ngantuk malah bisa ubah. Dan ini yang diambil, yang dilalui oleh jalan-jalan para ulama-ulama soleh. In syi'ta ya sahibi antubalihal kamala. Jika engkau memang menghendaki kesempurnaan, maka ambillah jalan ini. Dan juga dikatakan wakilaman istaharo nafsahu billaili faqad farwa qalbuhu. Barang siapa yang mampu melek malam, maka dia akan bahagia di waktu siang harinya. Maka dari itu wala butal talibil ilmi, tidak tanpa orang wajib bagi orang yang memperoleh ilmu minal muwadobati, tidak hanya itu saja, tetapi mampu secara kontinu, konsisten, orang anggot-anggotan. Maka jalan konsisten ini adalah tanda-tanda jalan untuk memperoleh keberhasilan sebuah bagi orang-orang yang bertolak ilmu. Konsisten di dalam tadarus, watikror dan takror. Kalau di pondok pasti biasanya ada jadwal takror, karena di dalam takror itu adalah pembahasan apa yang belum bisa dipahami dan lain sebagainya. Waktunya adalah disarankan di awal lail, yaitu pada awal malam. Pada awal malam, pada waktu isya, kemudian tidur, nanti di sepertiga malam bangun kembali, kemudian disitulah belajar di saat-saat malaikat sedang turun ke bumi, dan di saat yang lain tidur, kalian sedang belajar. Sama dengan menyusuri jalan sepi, akan mudah dilalui. Fi awalil wa akhir fa inna baina, karena di antara waktu isya dan waktu sahur adalah waktu yang mubarak, waktu yang diberkahi. Yang thalibal ilmi, wahai anak-anak yang sedang mencari ilmu, basyir tumandang sapa sira. Tidak hanya itu, waro'a, jalan wirai juga menjadi jalan mendukung untuk memperoleh keberhasilan di dalam mencari ilmu. Wajanib, dan jauhkanlah an-nauma, dari suka tidur. Pagi tidur, siang tidur, malam tidur, melek anggar mangan. Kuliah wareg, wareg turu mani, ayam baksurit. Wahdan, dan takutlah engkau asiba, takutlah engkau atas kekenyangan. Dawin, dan kontinukanlah, tetapkanlah jadwal di dalam alat darsi, dalam mendarus, tadarus Al-Quran, tadarus ilmu dan lain sebagainya. La tafarraqu, jangan dipisahkan antara keduanya. Karena fal ilmu bidarsi qawam, ilmu dengan tadarus maka ia akan berhasil. Wartafana, dan akan bertambah. Maka dari itu wayah tadi ayamal hadasat, yang tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan waktu ketika kita dulu aja kalian. Ketika kalian masih muda, karena saya juga tidak muda masalahnya.
Wayah tanam, maka waktu muda itu adalah waktu menjarah ilmu. Orang kalau zaman dulu, zaman Nabi itu perang, paling senang itu kalau ketika ada benda jarahan, karena halal. Dan orang yang mencari ilmu ketika waktu muda itu waktu menjarah ilmu, harusnya dengan senang-senang, dengan senang hati menggapai ilmu sebanyak-banyaknya. Maka bahasanya adalah menjarah. Menjarah itu ada kesan rakus. Ya, menjarah itu ada kesan rakus. Bukan lagi demo terus menjarah toko-toko yang tidak halal. Bukan jarahan itu, tapi jarahan yang halal. Karena asal katanya adalah ketika dulu Nabi berperang dengan orang kafir itu kalah, maka hartanya menjadi harta rampasan atau harta jarahan. Di saat seperti itulah orang-orang yang berjihad itu merasa ada balasan, ada hadiah. Nah, di sini orang yang mencari ilmu ketika muda itu waktunya menjarah ilmu. Jangan menjarah toko, salah. Dan awalnya bagi anak-anak muda untuk berjuang melawan kemalasan, melawan kewargan dan yang lain sebagainya. Diungkapkan juga kila biqadril kati tuto matarum. Dan jangan lupa kita itu menggapai sesuatu sesuai dengan kadar keadaan kita. Artinya kita tetap menjaga kemampuan badan kita, tidak terlalu rakus kemudian sakit, kemudian justru malah tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi yang ditekankan di sini adalah continue, qalilun ba'da qalil, setitik sing penting konsisten. Jangan sekarang banyak sekali, besok bablas. Nah, jadi yang diharapkan di sini adalah berusaha sekuat kemampuannya, tapi continue, gitu loh, tidak angot-angotan. Ya mudah-mudahan Ramadan rampung, angotnya rampung, kudune terus. Ya, Ramadan sebagai pemicu, sebagai penyemangat dan lain sebagainya nggak apa-apa. Tapi yang lebih baik setelah Ramadan masih lanjut begitu. Ramadannya libur, nantinya libur tahunan. Karena yang diharapkan adalah continue. Faman roma almuna lailan yakunu. Barang siapa yang mempunyai cita-cita almuna yang tinggi, maka tepatnya adalah waktu malam. Wa ayyamal hadasata fahtalimha. Dan waktunya adalah ketika saat muda. Ala anal hadasata latadun wala tajhad. Dan jangan sampai karena pada saat muda itulah latadun wala tajhad, tidak waktunya yang masih kuat begitu. Masih kuat, belum banyak rintangan. Kalau sudah punya tanggungan, sudah beda lagi urusannya. Karena pada saat itulah kesempatan paling banyak, kemudian fisiknya masih kuat, tidak payah, tidak payah kejutan dengan payah teman-teman. Wala idu'af, dan tidak mengapeskan, artinya merugikan dirinya sendiri, misalkan badan yang rapuh, cepat capek dan sebagainya, mudah sakit dan sebagainya.
Ya. Bal yastamal al-rifqa fi dzalik. Maka dari itu arifku alon-alon, asal kelakon, tapi tidak asal-asalan. Bila dikata ta'allum, step by step, setitik ke setitik, lama-lama menjadi akeh. Adolun ngadim, karena arifku adolun ngadim. Aslun apa adol ya? Aslun adim, bahwa pelan-pelan adalah asal dari sesuatu yang besar. Ya, bahasanya itu ya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Fi jamil asya, tidak hanya dari segi dalam menuntut ilmu saja, dari jamil asya, segala apapun adalah dari sedikit demi sedikit. Sebagaimana Nabi Muhammad berkata, ala anna hadad dina matinun fa'uhilu birrifqin. Begitu juga ketika agama diturunkan kepada Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak langsung ujug-ujug kok sembahyang, kok zakat dan sebagainya, dengan alon-alon. Dengan 11 tahun pertama hanya mendapatkan berapa pengikut? 3 tahun pertama hanya mendapatkan 11 pengikut. 3 tahun. Agama itu turun juga pelan-pelan, tidak ujug-ujug kon haji, kon zakat itu bubarani. Begitulah ilmu juga sama begitu. Sambil dipahami, paham, kemudian meningkat dan lain sebagainya. Wala tabut ala nafsika, dan jangan membenci atas diri kalian sendiri, mengibadatullahi, atas ibadah kepada Allah. Fa innal munabbata la ardun qatun wala dhuhirun, dan orang yang memutus la ardun di bumi qatna wala dhuhrun, jangan sampai tulang punggung sebagai tumpuan untuk hidup sampai patah. Karena ketika itu sudah patah, maka sudah tidak ada tumpuan untuk berdiri lagi. Begitu juga ketika belajar begitu menggebu-gebu kemudian jatuh sakit dan sebagainya, maka tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan bertolakul ilmi. Maka langkah baiknya adalah sedikit demi sedikit, yang penting continue dengan semangat yang tinggi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka muti matiyatuka farfaq biha wa labudda li thalibil ilmi. Ini masih sama dengan yang tadi, artinya harus masuk sedikit demi sedikit. Wa labudda li thalibil ilmi man minal himmati al-aliyah, wajib bagi orang-orang yang mencari ilmu atas himmah, cita-cita yang tinggi di dalam mencari ilmu, itu bagikan burung yang terbang tinggi. Semakin kepakannya semakin kuat, maka ia akan semakin cepat melesat tinggi. Begitu juga cita-cita, ketika dia sangat semangat dan semakin semangat, maka ia akan cepat tercapai. Yang digambarkan bagikan
burung yang terbang tinggi dengan kepakan sayapnya. Semakin kepakan sayapnya semakin kuat, semakin kontinu, maka ia akan selalu meninggi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah